Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Asikin. Saya dari program studi akuntansi keuangan perusahaan kelas 2B. Baiklah, kali ini kita akan membahas pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu adalah Pak Freddy Handoko, SPD MAK. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Menurut Adam Smith, ekonomi makro adalah bentuk analisis terhadap keadaan atau penyebab kekayaan negara yang memerlukan penelitian menyeluruh tentang kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi makro terdapat 3 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Dan yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan. Untuk pemecahan masalah, yaitu adalah yang pertama adalah custom, yaitu praktik, norma, atau tradisi yang diterapkan dalam suatu masyarakat atau kelompok dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah inciting, yaitu tindakan memotivasi, menginspirasi, atau memprovokasi seseorang atau kelompok untuk bertindak. Yang ketiga adalah force, dorongan atau tindakan yang menyebabkan perubahan atau tindakan. Yang keempat adalah market atau price mechanism, yaitu harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Masalah dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama adalah masalah stabilisasi. Masalah-masalah ini merupakan masalah-masalah jangka pendek. Contohnya adalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua adalah masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah masalah jangka panjang yang akibatnya akan terus-menerus dirasakan, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi penduduk, maka akan semakin banyak permintaan, dan penawaran yang tidak mencukupi akan menjadi suatu masalah yang harus dihadapi. Yang kedua adalah kapasitas produksi. Setiap perusahaan pasti memiliki kapasitas produksinya masing-masing. Oleh karena itu, jika kapasitas produksi tidak sebanding dengan permintaan, maka harga di pasar akan melonjak tinggi. Selanjutnya adalah perekonomian nasional. Perekonomian nasional adalah semua pendapatan yang dihasilkan dan didapatkan oleh negara. Yang pertama adalah pendapatan nasional, yaitu adalah pendapatan yang diterima dari berbagai sektor. Kemudian yang kedua adalah produk nasional, yaitu produk yang dihasilkan oleh negara tersebut. Yang ketiga adalah tingkat kesempatan kerja. Yang keempat adalah tingkat harga, yaitu kenaikan dan penurunan harga. Dan yang kelima adalah neraca pembayaran. Untuk selanjutnya adalah 4 sektor dalam perekonomian. Sektor-sektor ini adalah sektor penunjang dalam suatu perekonomian dalam suatu negara, yaitu yang pertama adalah sektor keluarga atau personal sektor. Sektor ini merupakan sektor yang paling besar menyumbang keuntungan bagi negara. Yang kedua adalah sektor perusahaan. Sektor ini merupakan sektor kedua penyumbang terbanyak dengan memproduksi barang-barang yang akan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga adalah sektor pemerintah. Sektor ini adalah sektor yang mengatur aturan dan pajak. Yang keempat adalah sektor perdagangan luar negeri, yaitu adalah sektor yang berhubungan langsung dengan ekspor dan impor. Pelaku pertama adalah pelaku rumah tangga, yaitu aktivitasnya sebagai berikut. Yang pertama, menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau yang kita sebut dengan dividen. Kemudian yang kedua adalah menerima penghasilan dari tabungan. Pihak rumah tangga yang menabungkan atau menyimpan uangnya di dalam bank akan menghasilkan bunga, dan bunga tersebut akan menambah penghasilan dari sektor rumah tangga. Yang ketiga adalah membelanjakan penghasilan di pasar barang. Pembelian yang dilakukan oleh sektor rumah tangga ini akan menambah pendapatan dalam perekonomian negara. Yang keempat adalah membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku kedua adalah pelaku produsen. Aktivitasnya adalah yang pertama memproduksi dan menjual barang atau jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja, dan membutuhkan bahan baku produksi. Pelaku ketiga adalah pelaku pemerintah, yaitu yang pertama adalah menarik pajak.
kepada masyarakat, baik dalam bentuk pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga adalah membeli barang-barang. Barang-barang ini merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh dalam negeri. Pembelian ini bisa dilakukan dalam negeri ataupun di luar negeri. Pembelian yang dilakukan di luar negeri sebagai contoh adalah beras yang akan digunakan untuk menambah pasokan di dalam negeri. Yang keempat adalah meminjam uang dari luar negeri. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjual surat-surat berharga. Surat-surat ini sebagai contoh antara lain adalah obligasi atau surat piutang negara. Pelaku selanjutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga ini bertanggung jawab sebagai menerima simpanan, tabungan, atau deposito dari rumah tangga. Yang kedua adalah menyediakan kredit atau piutang, dan yang ketiga adalah menyediakan uang yang akan digunakan sebagai pinjaman. Pelaku yang terakhir adalah negara lain. Aktivitasnya yaitu pertama membeli barang-barang atau impor, yang kedua adalah menjual barang atau ekspor, dan yang ketiga menyediakan kredit pinjaman. Dalam ekonomi makro terdapat 4 pasar, yaitu yang pertama adalah pasar barang yang menyediakan barang atau jasa. Yang kedua adalah pasar uang. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja, yaitu adalah pasar yang menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau negara. Kemudian terakhir adalah pasar luar negeri. Pasar luar negeri untuk perhitungan neraca perdagangan yaitu ekspor dikurang impor. Dasar penukaran luar negeri adalah harga rata-rata ekspor dibagi harga rata-rata impor. Kemudian yang ketiga adalah cadangan devisa. Pendapatan nasional, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Yang kedua adalah salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Kemudian indikator arah, tujuan, dan struktur organisasi suatu negara. Kemudian domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. Untuk pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan yang dapat kita gunakan, yaitu adalah yang pertama pendekatan produksi atau produk upper. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan produksi terdapat 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu yang pertama adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga adalah industri pengolahan. Yang keempat adalah listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima adalah konstruksi. Yang keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi. Kemudian yang kedelapan adalah keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Yang selanjutnya adalah balas jasa faktor produksi, yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Kemudian yang terakhir adalah dalam definisi ini, PDB mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. Selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga adalah pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat adalah perubahan inventory. Dan yang kelima adalah ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Selanjutnya adalah indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama adalah produk nasional bruto, PDB, ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua adalah
produk nasional atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Ketiga adalah produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat adalah angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah produk pertengahan tahun. Apa saja sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama adalah mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua adalah mengetahui perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Yang ketiga adalah membandingkan perekonomian antar wilayah, negara atau daerah. Kemudian yang keempat adalah dasar pengambilan kebijakan. Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu adalah yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga adalah kondisi perekonomian yang stabil, dan inflasi yang rendah dan terkontrol. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan yang merata, serta keadilan dan mengurangi pemborosan. Yang terakhir adalah neraca pembayaran yang berimbang. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.